Yesus,
sama masuk di dalam doa kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya dengan percaya walaupun mungkin kita dipisahkan oleh jarak, Bapak Ibu Saudara semua beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita ketika kita memuji nama Tuhan. Hadirat Allah bisa kita rasakan dimanapun juga ketika kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia yang awal dan yang akhir. Dan sebab itu mari kita mau memuji nama Tuhan kita dengan segenap hati kita. Kau Tuhan yang benar. Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Mungkin ada di antara kita yang sekarang yang mungkin sedang mengalami kelemahan hidup, beban permasalahan hidup dalam kehidupan kita. Tapi percaya ada kuasa Tuhan yang tidak dapat dilawan oleh apapun. Sebab kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Siapa yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang lemah Tuhan akan kuatkan. Sebab itu mari kita mau bersuka cita, kita mau bergembira, sebab ada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hatiku senang, hatiku girang. Janjikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Dan sebab itu Tuhan, ajar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap hidup kami. Biarlah kami memiliki komitmen ketika kami percaya kepada-Mu, ketika kami mengakui Kau sebagai juru selamat dalam hidup kami, kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Kami ingin menjadi manusia yang baru, dengan hati yang baru, yang sudah dipulihkan, yang sudah dimurnikan oleh Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, kami ditebus, kami hadir dibayar lunas, bukan dengan barang yang fana, tapi oleh darah-Mu, oleh segenap kasih
Siapkan hati kita mendengarkan firman kita. Kita akan masuk dalam doa firman. Puji dan syukur kemuliaan hanya Bapa ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami Tuhan boleh ada sampai hari ini ya Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa, karena kasih setia-Mu yang besar Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih kami sudah banyak memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan puji-pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan setelah lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami seperti itu Tuhan, kami mau sucikan kami, Kau kuduskan setiap hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya Tuhan kami boleh layak ya Bapa untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan apapun yang beliau sampaikan itu menurut isi hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami alaskan doa senang kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita kembali lagi berjumpa, kembali lagi kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berarti kita sudah memuji dan mengucapkan nama Tuhan. Rasanya kita membuka hati kita untuk kita diisi, kita diteguhkan, kita dikuatkan kembali melalui firman Tuhan. Dan walaupun mungkin saat ini situasi yang sangat mendadak ya saudaraku, kita kembali lagi melalui aturan pemerintah yang ada yang terbaru, bagaimana rumah ibadah ditutup sementara untuk mengatasi pandemi COVID ini. Dan biarlah kita juga walaupun di antara kita semua masih ada yang sehat, dan kita mari mendukung acara pemerintah ini supaya bisa menekan angka ledakan atau lonjakan daripada orang yang terkena paparan COVID. Dan kita terus berdoa bagi mereka yang terpapar, mereka yang positif, mereka yang terkena, mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya kuasa Yesus Kristus, kuasa darah Yesus sanggup memulihkan dan menjaga mereka. Amin. Walaupun kita dibatasi oleh hal tersebut, kita secara virtual, kita secara online, tetapi biarlah kita membuka hati kita terus bekerja, dan firman yang kita dengar boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Hal ini tidak mengurangi hadirat Allah, tidak mengurangi sukacita kita, dan suatu hal yang menguatkan dan membuka kita kembali. Walaupun kita tidak bertemu di suatu tempat secara offline, tetapi melalui hal ini kita mau tetap semangat di dalam Tuhan. Kita mau tetap bersemangat menggali, mencari apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk menguatkan kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita membuka, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dan kelima, saudaraku. Sekali lagi 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 sampai kelima. Saya berikan tema adalah iman mengalahkan dunia. Amin. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai kelima. Saya bacakan bagi kita semua ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dari sini kita bisa melihat dikatakan tema dari 1 Yohanes pasal 5, iman mengalahkan dunia. Lalu dikatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dikatakan di sini bahwa iman yang mengalahkan dunia. Ada sebuah lagu namakan iman yang beri menang. Amin, saudaraku. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang yang apa? Kalahkan dunia. Lagu ini merupakan berangkat dari 1 Yohanes pasal yang kelima di sini, karena ini merupakan keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan. Keyakinan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa ada suatu perbedaan yang sangat besar
di mana iman pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus itulah yang membuat segala sesuatunya itu kita bisa lewati. Bahwa Tuhan mematahkan segala kutuk dosa. Tuhan yang sanggup mengalahkan dunia. Dan di sini kita bisa melihat bahwa iman yang mengalahkan dunia itu iman kita. Iman yang bagaimana, saudara? Iman yang bagaimana dikatakan ayat itu, siapakah yang mengalahkan dunia tersebut? Selain daripada apa? Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi di sini kita bersyukur bahwa saudaraku, kita yang sudah ada di dalam panggilan Tuhan, kita yang sudah dipilih, kita yang sudah dipanggil, dan yang tetap setia sampai hari ini. Marilah kita mensyukuri berkat Tuhan. Marilah kita mensyukuri bahwa ini semua anugerah Tuhan. Tidak semua orang dipanggil lalu menjadi percaya. Karena di dalam Alkitab kita juga mencatat banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan bagi kita yang sudah menjadi umat kepercayaan Tuhan, mari kita jaga betul iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Yang bisa mengalahkan dunia ini adalah iman yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah, saudara. Bukan iman percaya kepada yang lain. Bukan pengharapan yang lain yang tidak memberi kepastian. Yang jelas-jelas memberi kepastian di sini adalah iman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang menguatkan kita semua, kita tentunya tidak asing. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita buka di sana. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Mari kita lihat saudaraku. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan di sana. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada suatu, saya melihat tadi seorang hafiz dari Sumatera di Instagram, dia mengalami suatu perubahan yang luar biasa dari Tuhan. Dia katakan begini di salah satu media sosial tersebut, Anda menyebut orang percaya. Ada orang percaya, ya saya orang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda percaya Yesus Kristus memberikan keselamatan? Percaya. Kok saya bisa gambar lebih luaskan lagi seperti itu. Tapi dia katakan begini, kalau memang Anda mengaku saya percaya sama Yesus, kalau saya, Anda, kita semua percaya sama Yesus, percaya nggak? Baik apapun yang diberikan oleh Tuhan, baik yang baik ataupun yang buruk, Anda tetap percaya kepada Tuhan. Anda tetap percaya kepada Tuhan, atau ada keraguan, atau kita hanya ingin terima yang baik saja, baru kita, ya saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi di saat sesuatu yang buruk terjadi, apakah kepercayaan kita berkurang seperti yang kita bahas beberapa minggu ini? Yesus bertanya, adakah yang mendapati iman di bumi ini? Hai kamu orang percaya, mengapa kamu bimbang? Kalau kita mengaku, ya saya percaya Yesus Kristus, saya percaya Dia adalah Tuhan saya. Lalu di saat kita menghadapi situasi yang baik, oke, kita masih bisa beriman. Kita masih bisa percaya. Kita masih tidak ragu, tidak bimbang. Tetapi di saat situasi yang sebaliknya, apakah Anda masih menyebut saya orang percaya? Di saat sesuatu buruk terjadi, apakah kita masih bisa menyebut saya orang percaya? Karena kisah Para Rasul tadi dikatakan kisah 4. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus. Di bawah kolom langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia kita yang olehnya kita diselamatkan. Amin, saudaraku. Kita diselamatkan. Kata bahasa kita diselamatkan ini berarti menyangkut banyak hal. Kita diselamatkan, kita dikuatkan, kita dihibur, kita diteguhkan, kita dimampukan, kita dilumpuhkan. Jadi kalau sesuatu yang buruk terjadi, menjadi suatu pertanyaan, apakah saya masih percaya sama Tuhan? Karena di saat orang menerima sesuatu yang baik, oh haleluya, puji Tuhan. Di sini kita melihat, mari saudara, kita kuatkan iman kita. Kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
apalagi situasi-situasi sekarang ini yang sedang melanda. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ada yang sedang mengalami suatu masalah yang begitu berat yang kok bisa itu terjadi. Atau saat ini kita sedang diberkati Tuhan luar biasa. Lalu menjadi pertanyaan, apakah kita masih tetap kuat? Apakah kita masih tetap percaya? Apakah kita masih tetap setia dan bisa mengalahkan dunia, mengalahkan segala tantangan, mengalahkan segala masalah yang menimpa di dalam hidup kita? Karena di dalam dunia ini, Bapak Saudaraku, tidak ada yang kekal, ya kan? Di dalam dunia ini tidak ada yang bisa menjamin kekuatannya itu sampai selama-lamanya. Tidak ada. Juga kita bisa melihat dalam slide selanjutnya, dikatakan bahwa besi itu kuat, betul ya? Besi itu kuat, tetapi api itu dapat melelehkannya. Sekuat-kuatnya besi, tapi kalau dipanaskan dengan api yang sekian derajat, dia akan leleh juga. Dia akan melentur, dia akan mudah dibentuk, tetapi setelah didinginkan, wah dia kaku, dia kuat kembali. Jadi besi yang kuat, tapi dengan api dia bisa dilelehkan. Api itu kuat. Jadi kan api itu kuat, bisa membuat besi itu dibentuk, dibengkokkan, dibuat sedemikian rupa. Api itu kuat, tetapi air juga bisa memadamkan. Itu sebabnya ada pemadam kebakaran. Tahu bahwa ya, sehebat-hebatnya api, kalau pemadam kebakaran bisa menaklukkan dengan air ataupun campur sabun dan atau dengan campuran kimia, maka wah, walaupun mungkin sempat menghabiskan sebuah gedung, sebuah rumah, tetapi di saat api itu tidak menjalar ke rumah yang lain, tidak menjalar kemana-mana, pemadam kebakaran bisa menaklukkannya, maka sekuat apapun api itu bisa dipadamkan oleh air. Lalu air itu juga kuat, berat karena dia sudah mengalahkan api, sudah memadamkan api. Air itu kuat, tetapi sinar matahari juga bisa menguapkan. Kalau setinggi-tingginya air, kalau dia kena terus panas, dipanaskan. Kita semuanya pasti pernah belajar di SMP, di SMA. Kalau air itu kalau kena panas, dia akan menguap. Dia akan menguap. Dan ini kita lihat bahwa sekuat-kuatnya air masih bisa kalah dengan sinar matahari. Karena air bisa lama-lama habis. Maka kalau kita lihat malam hujan, tapi di saat matahari terik pada waktu pagi terus terik sampai tengah hari, sampai siang, sampai sore, matahari terus menyinari lama-lama tanah yang basah itu airnya kering. Tanah itu kering, air bisa diuapkan. Lalu kita melihat manusia, saya dan Anda, itu kuat. Manusia tidak mau dibilang lemah. Ah, kamu lemah, kamu cemen. Enggak, dia nggak akan mau. Manusia nggak akan terima kalau dirinya dibilang lemah. Terus sebabnya saya di sini dikatakan ini tulisan ini menguatkan kita bahwa manusia itu kuat, tetapi dia bisa dikalahkan oleh pengaruh iblis. Dia bisa dikalahkan, ditaklukkan oleh dosa. Dia bisa ditaklukkan oleh hawa nafsu. Benar, Bapak Saudaraku? Manusia itu kuat. Kita dibilang lemah, kamu lemah, enggak, aku kuat. Kita nggak akan terima untuk dibilang kita lemah. Tetapi kekuatan manusia juga ada batasnya, karena iblis tahu titik lemah kita. Iblis memberikan pengaruh. Dosa memberikan pengaruh. Dosa masa lalu, dosa yang mungkin tidak kelihatan, dosa yang mungkin awalnya sedikit tapi lama-lama terus menumpuk dan menjadi kebiasaan. Bahkan hawa nafsu ini juga, kalau kita tidak bisa mengontrolnya, maka lama-lama kebablasan. Orang tidak bisa mengontrol emosi, hawa nafsu dan sebagainya. Manusia itu kuat, gagah perkasa, dia bisa mengangkat beban 100 kilo, dia bisa mengangkat beban berapa kilo. Tetapi dia tidak bisa, kalau dia tidak bisa menjaga hidupnya, dia terpengaruh oleh iblis.
dia akan terpengaruh oleh hawa nafsu, dia akan terpengaruh, dia akan kalah, dia akan jatuh. Contohnya Simpson kalah bukan oleh tentara ribuan ratusan, bukan kalah oleh singa. Simpson kalahnya oleh siapa? Delila. Ayo saya, kekuatanmu di mana dan kelemahanmu bagaimana sih? Sekuat-kuatnya Simpson, dia jatuh, dia bisa dikalahkan. Lalu sekuat-kuatnya dosa, sekuat-kuatnya pengaruh iblis juga bisa dikalahkan oleh darah Yesus. Amin. Kuasa dosa bisa dikalahkan oleh iman yang percaya kepada Yesus. Karena kita lihat tadi ayat pertama kan 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan kelima, yang mengalahkan dunia. Berarti dunia itu apa? Dunia semuanya ya manusia, ya air, ya api, ya besi, hawa nafsu, pengaruh dosa, iblis, si setan, pengaruh dunia ini bisa dikalahkan oleh iman kita, iman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan percaya kepada yang lain, dosa. Ini yang harus kita pulihkan kembali. Ayo percaya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, tetaplah percaya, tetaplah mempunyai iman, tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan punya rencana yang indah. Ada maksud Tuhan, walaupun mungkin sebuah lagu kan dalam kitab Mazmur 20, sekalipun aku dalam apa? Lembah gelap, aku tak takut sebab kau bersamaku. Justru di saat kita saat lembah gelap itulah kita merasakan. Di saat mungkin orang lain meninggalkan kita, di saat orang lain tidak memperhatikan kita, di saat orang lain tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, kita seolah-olah dalam lembah gelap. Atau mungkin seolah-olah kita kesepian di tengah keramaian. Karena nggak ada yang tahu apa yang kita alami. Tuhan, kok aku seperti dalam lembah gelap. Padahal aku butuh ini, dan nggak ada yang tahu. Dan disitulah di saat kita mengangkat tangan, Anda bisa mengatakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, aku tidak takut, karena Tuhan beserta saya. Walaupun tidak ada orang yang mengerti. Tapi ingatlah, percayalah, berimanlah bahwa saudaraku, Tuhan kita selalu beserta. Immanuel senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Amin, saudaraku. Jadi percayalah bahwa sekalipun aku lembah gelap, iman kita berdiri, Tuhan, aku menghadapi ini, aku tidak dianggap, aku dianggap remeh, aku begini Tuhan, aku terpuruk Tuhan. Mari kuatkan iman kita, ingatlah dengan firman Tuhan, ingatlah kepada Yesus Kristus, ingatlah dengan perkataan, aku menyertai engkau, anak. Aku menyertai engkau. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, yang menjaga kita. Jadi di sini bahwa saudaraku, sekuat apapun pengaruh yang ada di dalam dunia ini, kalau iman kita tetap berpaut dan percaya kepada Tuhan, itu akan mengalahkan semua. Bukankah Yesus juga mengatakan sebuah perumpamaan, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi yang sangat kecil, engkau bisa pindahkan gunung. Amin. Cuma pertanyaan, bisakah kita mempunyai iman sebesar biji sesawi? Karena terkadang bisa kita dengarkan, amin ya Tuhan, aku beriman, aku percaya, tapi bisa kita pulang ke rumah, kita melangkahkan kaki kita di rumah, terpukul oleh masalah, lalu ya Tuhan, ini menjadi alat Kristen. Padahal aku harus berdoa, aku setia, aku rajin, aku harus memberi persembahan, aku harus melayani. Hati-hati kalau saudaraku, iblis tahu di dalam kita. Itu sebabnya perlengkapan senjata Allah mengingatkan kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Perlengkapan senjata Allah mengingatkan kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Efesus 6 ayat yang ke-16, dalam segala keadaan, dikatakan dalam segala keadaan, apa di sana dikatakan, pergunakanlah apa? Perisai iman. Jadi dalam segala keadaan, baik kita sedang terberkati, kita sedang enak, walaupun kita mungkin sedang terpuruk,
Dikatakan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Dengan apa? Supaya apa kita pergunakan perisai iman ini? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api dari si jahat ini Bapak Saudara bisa bermacam-macam, bisa tuduhan dosa masa lalu, bisa tuduhan kamu itu lemah, kamu itu nggak bisa apa-apa, kamu itu begini, kamu itu fitnahan atau apapun omongan orang dan sebagainya. Masalah, penderitaan dan semuanya, sakit penyakit, itu iblis mencoba, ingin menusuk, ingin membuat kita kalah. Tapi firman Tuhan katakan pergunakan perisai dalam segala keadaan. Amin, saudaraku. Dalam segala keadaan berguna supaya apa? Kita bisa memadamkan semua panah api si jahat. Semua, saudara. Semua. Dikatakan di sini semua. Jadi iman ini sangat penting. Jangan hanya gara-gara hal yang mungkin sepele atau mungkin hal yang berat. Kalau kita meninggalkan iman kita, meninggalkan kepercayaan kita pada Yesus, padahal yang mengalahkan dunia itu iman yang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya firman Tuhan menguatkan kita. Mari kita baca beberapa ayat. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Dikatakan di sana, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku Yesus telah mengalahkan dunia. Amin. Aku Yesus telah mengalahkan dunia. Tuhan sudah kalahkan, iblis dia kalahkan. Mari kita bangkitkan iman pengharapan kita kepada Yesus. Kuatkan hatimu. Karena Tuhan sudah kalahkan dunia. Dan kalau kita di pihak Tuhan, Tuhan Yesus sudah menang kok. Mari kita ikut yang sudah mengalahkan semuanya itu. Mari kita berpihak, mari kita percaya, mari kita beriman bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Efesus 1 ayat yang 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita orang yang percaya. Amin, saudaraku. Betapa hebat kuasanya. Pada sekolah itu betapa hebat, betapa kuat dan siapnya Allah. Masa hanya sekedar lalu saja. Mari kita praktikkan itu di dalam iman pengharapan kita. Dalam 1 Yohanes 5 kita juga jelas iman yang mengalahkan dunia. Jadi mari saudaraku, jangan kalah oleh dengan sebuah contoh. Kita lihat nanti lagi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17 kita lihat ayat yang ke-50. Masa kita kalah dengan seorang Daud? Goliat yang kuat, gagah perkasa, ditulis tingginya seberapa, kakinya berapa, perlengkapannya bagaimana. Dibandingkan dengan Daud yang luar biasa, semampai mungkin, semeter tak sampai mungkin, tapi kita nggak tahu berapa tinggi. Tapi yang jelas Daud di bawah dari rata-rata tentara umat Israel. Daud mengatakan, kenapa para tentara itu katanya kan jangan kamu ke sini. Terus kamu pulang aja, mengurusi domba-domba yang dipercayakan oleh bapakmu. Daud mengatakan, lalu kenapa kalau memang tentara-tentara Israel ini kuat gagah perkasa, kenapa takut dengan Goliat itu? Dia sudah mencemooh barisan tentara Allah. Daud dengan iman, dia katakan, kamu datang dengan pedang, tapi aku datang di dalam dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, bersamaku. Walaupun dia mungkin secara fisik tidak dianggap orang, kakaknya pun meremehkannya, tapi dia punya iman yang bisa mengalahkan dunia, yang bisa mengalahkan Goliat. Goliat yang begitu besar, tapi Daud bisa mengalahkannya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dipermalukan orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin kita dianggap sepele, kita tidak dianggap, kita dipinggirkan, kita mungkin ya begitulah. Tapi lihat, di saat kita punya iman yang benar,
yang percaya kepada Yesus, Goliat pun kita akan bisa taklukkan. Amin. Masalah yang besar sekalipun yang mustahil, kita katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya kecil, tapi saya punya Tuhan yang besar. Kemampuan saya mungkin tidak seberapa, tapi saya punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya mungkin tidak punya apa-apa, tapi saya punya Yesus, punya Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang bisa mengalahkan dunia. Itu yang bisa mengalahkan tantangan, itu yang bisa mengalahkan tembok-tembok yang besar, itu yang bisa mengalahkan Goliat-Goliat yang ada di hadapan kita. Bahkan tidak hanya permasalahan itu saja. Wahyu 17 ayat yang ke-14, Wahyu 17 ayat yang ke-14, Wahyu 17 ayat 14 dikatakan di sana, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi perhatikan, anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Artinya apa? Di saat kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir di penghujung dunia ini, kita akan terus menang dan menang dan menang. Kenapa? Yesus yang membuat semuanya itu indah. Yesus yang mengalahkan semuanya itu. Yesus yang membentengi, Yesus yang membackup kita, Yesus yang menjaga, melindungi kita. Sebesar apapun iblis, sebesar apapun dunia, sebesar apapun tantangan di depan kita, kalau kita punya Yesus, kalau kita beriman kepada Yesus, akan tetap bisa mengalahkan segalanya. Akan mengalahkan segalanya. Jadi itu sebabnya mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Dua ayat terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, dan kita tutup di dalam kitab 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal yang ke-15, kita lihat di sana. 1 Korintus 15 ayat 57-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi payah tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia. Iman percaya kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bukan kita terus mendapatkan kemenangan. Karena Tuhan yang membuat semuanya. Itu Keluaran 14. Tuhan berperan untuk kamu dan kamu di Yerusalem. Saat kita beriman, percaya bersama Tuhan, aku udah gak mampu Tuhan, tapi saya percaya dengan iman dalam nama Yesus saya lewati semuanya. Saya bisa Tuhan, saya akan bangkit, saya akan sehat, saya akan pulih, saya akan tetap setia sampai mati. Jadi di sini mari Bapak Saudaraku, tetaplah beriman kepada Tuhan. Apalagi kita tutup dengan 1 Petrus 1. Apalagi Bapak Saudaraku, ditambah dengan 1 Petrus pasal 1. Kita tutup dengan ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. 1 Petrus 1 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Apalagi kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darah itu, darah Kristus, darah yang mahal yang tidak bernoda dan bercacat, itulah yang membungkus kehidupan kita. Ingat peristiwa keluaran, bisa mau itu melewati rumah-rumah di Mesir. Di saat mau itu melewati, kalau ada di ambang pintu ada darah dari anak domba yang tak bercacat, umur 1 tahun tak bercacat, jantan tak bercacat, yang benar-benar luar biasa, mau tidak akan masuk di dalam rumah itu. Amin. Kenapa? Ada darah Kristus. Dan sekarang nggak perlu kita tahu di rumah kita, enggak, cukup kita percaya. Saya percaya, saya beriman, dan kita juga masuk di dalam persekutuan perjamuan tubuh dan darah Yesus. Maka darah itulah yang menjamin, darah itu yang membungkus dan menghancurkan dan mematahkan untuk dosa. Benar-benar. Karena iblis kalah di saat Yesus disalib di atas kayu salib.
Mungkin orang beranggapan itu hukuman terkutuk. Yesus kalah, udah mati, nggak bisa apa-apa. Tapi justru dalam kematian kayu salib itulah kemenangan Tuhan dinyatakan. Amin. Bagi dunia mungkin dianggap remeh, tetapi justru kayu salib itulah merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Kayu salib inilah yang menandakan bahwa Yesus hidup, Yesus menang, Yesus menebus segala dosa kita, Yesus menyelamatkan kita semua, Yesus sanggup mengubahkan semuanya, saudara. Jadi mari kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap kuat. Mari kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Pesan terakhir kesimpulan, agar kita tetap kuat. Secara cepat saja kita melihat, agar kita tetap kuat. Yang percaya, yang pertama percayalah. Dan ayat-ayat yang sudah ini mungkin Anda bisa screenshot dan bisa ini. Percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, berserah-serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, andalkan Tuhan, jangan andalkan lain. Biar terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Lalu nantikan Tuhan, terus nantikan Pak. Yesaya kita bisa 40, orang yang menantikan Tuhan, ayat yang ke-30, 31, dia mendapat kekuatan baru. Orang yang suka bergumul, orang yang suka dekat, dan minimal tinggal dekat, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Jangan pernah berhenti, jangan pernah jemu-jemu untuk dekat dengan Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk terus menyembah Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk terus menaikkan ucapan syukur, karena di balik ucapan syukur ada kuasa, ada kemenangan. Itu yang paling utama, saudara. Di akhir zaman ini, kalau kita mengeluh, kalau kita bersungut-sungut, imun kita juga ikut turun, saudara. Kalau kita bersungut-sungut, kita marah-marah terus, kita tidak bersyukur, iman kita juga turun. Tetapi kalau kita bersukacita, kita bersemangat, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah memerintahkan Tuhan. Jadi apapun masalah di sekitar kita, jangan izinkan itu menguasai hati dan iman kita. Seperti sebuah perahu, kita dikelilingi oleh air yang banyak. Perahu itu akan tetap terus berjalan ke nyebrang kalau air itu tidak masuk ke dalam apa? Perahu kita. Itu sebabnya jangan izinkan. Mari kita percaya dan berserah percaya. Andalkan Tuhan. Menanti-nantikan tinggal tenang, tinggal dekat dengan Tuhan, maka ada ketenangan dan damai sejahtera. Firman Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, tapi tidak berkat buat kita semua. Dan kita akan sebuah pujian yang mengatakan kekuatan di hidupku ku dapat oleh Yesus. Amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku, amin, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkanku, amin. Dia Allah yang setia, Dia berharap
iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itulah yang mengalahkan dunia. Iman itulah yang mengalahkan segala pengaruh iblis untuk dosa segala apapun yang ada di dalam dunia. Tuhan sudah patahkan, Tuhan sudah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkemenangan di dalam Engkau. Tidak sia-sia persekutuan pengharapan hidup kami kepada Engkau. Tambahkan iman kami, tambahkan iman kepercayaan kami akan Engkau. Jangan sampai luntur, jangan sampai hilang, jangan sampai kami meninggalkan Engkau. Tambahkan iman kami, kuatkan kami Tuhan. Kami terus percaya hanya kepada Bapa. Terima kasih Bapa, biar terus bekerja di dalam kami pribadi lepas pribadi yang mendengar firman-Mu saat ini. Kami sudah kuat, kami sudah dikuatkan, dan kami terus berkemenangan di dalam Engkau. Kami disembuhkan, kami dimampukan. Kami percaya, kami berdoa, dan tempat ini kami serahkan. Kalau ada anak-anakmu, jemaatmu yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan jamah mereka, kuatkan iman pengharapan mereka, mampukan dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan yang sakit mengalami kelemahan, Tuhan angkat segala sakit penyakit. Oleh bilur kuasa darah-Mu, Tuhan angkat dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh Tuhan, pulihkan kami. Yesus, dalam nama Yesus, biar mustahil bagi Engkau. Tuhan jamah dari tempat hal ini, di tempat Lakurus, di tempat kami masing-masing. Walaupun secara virtual, Tuhan sama dia masa dalamnya. Jamah kami Tuhan, pulihkan kami. Yesus, haleluya, berkaryalah Tuhan, berkaryalah Tuhan. Kami tidak mau kalah oleh dunia, kami tidak mau kalah oleh pengaruh iblis, kami tidak mau kalah oleh pengaruh dunia Tuhan. Kami kuat bersama Tuhan. Kami kuat karena Tuhan di pihak kami. Dan kalau Tuhan di pihak kami, siapa kalau tidak ada? Dan roh Allah yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan taklukkan kuasa iblis, Tuhan taklukkan kuasa setan, Tuhan taklukkan apapun roh yang di dalam dunia ini. Nah, roh Allah bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkala itu. Bekerjalah terus. Kami percaya Engkau sudah memberkati jemaat, Engkau menolong kami semua. Tuhan, di penghujung ibadah virtual, berkatilah jemaat, berkati dengan berkat daripada Allah, berkat anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Kudus serta dan mensejahtera melipat jalan kami. Kami terima Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati pendidikan kami, Tuhan memberkati Tuhan kesehatan kami, masa depan kami, Tuhan berkati, tidak lewat begitu saja Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang, hari ini, esok, sampai saat sampai berkati. Kami tutup. Kami haruskan dan kami terima dengan sukacita ya Tuhan. Haruskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.